Di tahun 80-an dan 90-an, terdapat banyak banget mobil sport yang ditawarkan oleh merek-merek terkenal. Mereka semua punya harga yang terjangkau, punya penampilan yang keren, dan punya performa yang bagus. Itu sebuah masa yang keren banget untuk para penggemar mobil. Dan kali ini, gue bakal ngebahas mobil sport pada zaman itu yang keren banget. Mobil itu adalah Nissan 300 ZX. Nissan 300 ZX pertama kali ditunjukkan ke dunia pada tahun 1983. Ini merupakan generasi ketiga dari seri Nissan Z dan penerus dari Nissan 280Z. 300 ZX ini dibuat dalam dua generasi. Yang pertama disebut Z31 dan yang kedua disebut Z32. Jadi gue bakal jelasin dulu tentang Z31 baru Z32. Nah, tadi gue udah bilang kalau mobil ini adalah penerus dari 280Z. Walaupun begitu, kelihatan kalau 300ZX Z31 punya bentuk yang beda banget dari kakaknya. Karena ini lahir di tahun 1983, mobil ini punya desain yang tahun 80-an banget. Bentuknya lancip, banyak sudut, dan punya lampu pop-up. Menurut gue pribadi, Z31 punya bentuk yang lebih bagus daripada 280Z. Gue inget pas pertama kali lihat Z31, gue langsung kagum dengan bentuknya. Tapi bukan keren secara estetika aja, tapi bentuk ini juga berdampak positif terhadap performanya karena lebih aerodinamis. Selain itu, Z31 juga punya mesin yang lebih kuat dibanding kakaknya. Mobil ini menggunakan mesin 3.0 liter V6 yang menghasilkan 170 horsepower, 0 ke 100 dalam 9 detik, dan punya top speed 225 km per jam. Kalau itu masih nggak cukup, terdapat versi dengan turbocharger yang menghasilkan 230 horsepower, 0 ke 100 dalam 7,1 detik, dan punya top speed 250 km per jam. Itu performa yang hebat pada zamannya. Seperti mobil sport pada umumnya, Z31 menggunakan sistem front engine rear wheel drive. Kalau kita masuk ke dalam interiornya, mobil ini punya interior yang keren banget, tapi juga dipenuhi dengan berbagai fitur yang untuk mobil 80-an luar biasa. Mobil ini udah punya climate control. Fungsinya itu mirip sama AC, tapi climate control itu lebih canggih karena dia bakal menyesuaikan suhu mobil dengan suhu yang lu inginkan. Misalnya lu pengen suhu di dalam mobil itu 20 derajat Celcius. Kalau ternyata di dalam mobil udah lebih rendah dari 20 derajat Celcius, climate control bakal menggunakan panas dari mesin untuk menaikkan suhu dalam mobil ke 20 derajat Celcius. Dan sebaliknya, itu masih tergolong fitur yang mewah di zaman sekarang, apalagi di tahun 80-an. Kemudian di bagian tengah sini, lu bisa ngatur ketinggian suspensi. Tapi yang paling keren ada di dashboardnya. Mungkin kelihatannya biasa, tapi Nissan menawarkan opsi layar instrumen digital. Dan ini keren banget. Lihat deh speedometernya. Gue sendiri kagum banget pas pertama kali ngeliat. Ini merupakan campuran dari estetika futuristik dan 80-an. Lu dapat layar digital yang nunjukin info tentang kecepatan, RPM, jumlah bensin, panas mesin, tingkat oli, kompas, dan bahkan ada layar yang nunjukin berapa banyak G-force yang lu alami. Selain interior yang luar biasa, Z31 juga ditawarkan dalam konfigurasi 2 tempat duduk atau 4 tempat duduk, tapi pintunya tetap 2. Nah, Z31 mengalami beberapa perubahan selama masa penjualannya, terutama perubahan pada bentuk mobilnya supaya kelihatan lebih mulus dan lebih baru. Selain 300ZX yang standar, terdapat versi lain dari 300ZX yang dibuat pada tahun 1983 yang disebut sebagai 300ZX 50th Anniversary Edition. Mobil ini dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-50 dari Nissan. Mobil ini menggunakan mesin yang sama dengan Z31 yang turbo dan dilengkapi dengan semua kemewahan dari Z31, seperti speedometer digital, layar G-force, kompas digital, suspensi yang bisa diatur secara elektronik, dan seterusnya. Perbedaan paling mencolok antara Z31 dengan 300ZX 50th Anniversary Edition adalah warnanya, karena yang ini hanya ditawarkan dalam kombinasi warna perak hitam. Z31 dijual sampai tahun 1989, dan ini merupakan model Z dari Nissan dengan penjualan paling tinggi. Di tahun 1989 juga, Nissan menunjukkan penerus dari Z31, yaitu 300ZX Z32. Mobil ini punya bentuk yang lebih melengkung dibanding Z31, tapi karena bentuknya juga, mobil ini juga sedikit lebih buruk dalam hal aerodinamika dibanding dengan Z31. Tapi itu cuma beda dikit. Walaupun begitu, Z32 punya power yang lebih gede. Mobil ini menggunakan mesin 3.0 liter V6 yang menghasilkan 222 horsepower, 0 ke 100 dalam 6,7 detik, dan punya top speed 230 km per jam. Tapi itu versi non-turbonya, karena sama seperti Z31, Z32 juga ditawarkan dengan versi twin turbo yang menghasilkan 300 horsepower,
0 ke 100 dalam 5 detik, dan punya top speed 250 km per jam. Kelihatan kalau Z32 Twin Turbo punya performa yang nggak main-main. Karena memang Z32 didesain supaya bisa bersaing dengan berbagai mobil sport yang ada pada saat itu. Kalau kita masuk ke dalam, Z32 punya interior yang bagus juga. Walaupun nggak terdapat opsi layar futuristik kayak Z31, Z32 tetap punya interior yang rapi, sederhana, dan dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang ada di Z31. Mobil ini juga memiliki sistem front engine rear wheel drive. Tapi terdapat tambahan nih, karena mobil ini juga punya 4-wheel steering. Jadi bukan cuma roda depan aja yang bisa belok, tapi roda belakang bisa belok beberapa derajat, yang membantu manuver pada kecepatan rendah dan menjaga kestabilan mobil pada kecepatan tinggi. Z32 juga ditawarkan dengan pilihan 2 tempat duduk atau 4 tempat duduk. Sama seperti generasi sebelumnya, Z32 juga laku keras di pasar, terutama di tahun 1990, yang merupakan tahun terbaiknya dari segi penjualan. Selain laku, Z32 juga mendapatkan banyak penghargaan di tahun yang sama. Mau itu dari majalah Motor Trend yang menobatkannya sebagai Best Import Car of the Year, majalah Road and Track yang mengatakan kalau Z32 adalah one of the best cars in the world, dan majalah Car and Driver yang memasukkannya ke dalam daftar one of the best 10 cars. Walaupun mobil ini bagus dan laku keras di tahun 1990, hal yang sama nggak bisa dikatakan di pertengahan tahun 1990-an. Karena sejak 1991, Nissan terus mengubah dan memperbarui Z32 supaya lebih bagus dan lebih canggih. Tapi juga harganya semakin naik. Makanya di tahun 1995 harganya jadi mahal banget dibanding pas pertama kali dijual pada tahun 1989. Penjualan yang menurun ini juga diakibatkan sama meningkatnya popularitas dari SUV di tahun 1995. Makanya Nissan berhenti menjual Z32 di luar negeri pada tahun 1996. Walaupun mereka masih terus menjualnya di Jepang sampai tahun 2000. Nah, tadi gue udah ngomong panjang lebar tentang Z31 dan Z32. Mereka berdua adalah mobil sport yang keren, tapi kedua mobil itu juga digunakan dalam dunia balapan. Z31 digunakan dalam ajang balapan yang cukup terkenal di Amerika, bernama SCCA Runoffs, dan berhasil meraih kemenangan pada balapan di Road Atlanta pada tahun 1985, yang dikemudikan oleh Paul Newman. Sedangkan Z32 digunakan pada ajang balapan yang juga populer, yaitu IMSA GT Championship. Dan momen paling keren adalah ketika Z32 yang dikemudikan oleh Steve Millen berhasil memenangkan 24 Hours of Daytona di tahun 1994. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. 300ZX, mau itu yang Z31 atau Z32, adalah mobil sport yang luar biasa. Sayangnya sih, yang Z31 agak dilupakan sama orang-orang karena lebih populer yang Z32. Tapi itu bukan berarti Z31 jelek, karena mereka berdua sama-sama keren. Jadi gimana menurut kalian tentang 300ZX? Lebih suka yang Z31, Z32, atau mungkin suka dua-duanya? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!